good morning semuanya. Selamat pagi, apa kabar? Namo Buddhaya. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita membaca Parita Namakaragata bersama-sama ya. Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata Dhammang namasami Supatipanno bhagavato Sawaka sanggo Sanggang namami Sabe satang bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai riwayat Pangeran Siddhartha pada masa kanak-kanak. Riwayat Pangeran Siddhartha. Nah, sekarang Miss mau bertanya, masih ingatkah dengan kisah Pangeran Siddhartha? Nah, sekarang Miss ingatkan sekali lagi ya. Pangeran Siddhartha adalah putra raja dari suku Sakya di kerajaan Kapilavastu. Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi di bulan Waisak. Pangeran Siddhartha adalah putra dari Raja Sudodana. Mamanya Pangeran Siddhartha bernama Ratu Mahamaya. Kemudian, ibu asuh dari Pangeran Siddhartha adalah Dewi Pajapati Gotami. Sebab mamanya Pangeran Siddhartha sudah meninggal ketika Pangeran Siddhartha berumur 7 hari. Nah, kemudian putra Raja Sudodana ini diberi nama Siddhartha, yang artinya tercapailah cita-citanya. Siddhartha artinya tercapailah cita-citanya. Nah, setelah meninggal dunia, Ratu Mahamaya itu dilahirkan kembali di surga Tusita. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang masa kecil Pangeran Siddhartha, sehingga kita bisa meneladani sifat luhur Pangeran Siddhartha dalam kehidupan kita sehari-harinya. Pangeran Siddhartha mempunyai seorang sepupu. Nah, sepupu Pangeran Siddhartha ini bernama Pangeran Dewadatta. Ketika kecil, Pangeran Siddhartha juga mempunyai seekor kuda yang bernama Kantaka. Pada masa kecilnya, Pangeran Siddhartha ini tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang, berbudi luhur, tampan, dan juga dicintai oleh semua orang. Nah, sekarang Miss mau membacakan kisah riwayat masa kanak-kanak Pangeran Siddhartha mengenai burung beribis. Kisah ini bisa dibaca di buku pada halaman 32 sampai 34.
Pada suatu hari, ketika Pangeran Siddhartha sedang berjalan-jalan di taman bersama dengan saudara sepupunya yang bernama Pangeran Dewadatta, yang ketika itu Pangeran Dewadatta itu membawa busur dan panah. Ketika berjalan-jalan di taman, mereka melihat selomborang burung beribis hutan yang terbang di atas mereka. Dan dengan cekatannya, Pangeran Dewadatta membidikan panahnya dan berhasil memanah seekor burung beribis. Burung beribis itu jatuh ke tanah. Nah, Pangeran Siddhartha yang sampai terlebih dahulu di tempat burung beribis tersebut jatuh, berusaha untuk memeriksa burung beribis tersebut dan ternyata burung beribis tersebut masih hidup. Dengan hati-hatinya dan dengan penuh kasih sayang, Pangeran Siddhartha mencabut anak panah dari sayap burung beribis tersebut dan mengobati luka bekas anak panah dari sayap burung beribis. Pangeran Siddhartha menyelamatkan burung beribis yang terpanah dengan cara merawat burung beribis tersebut hingga sembuh. Kemudian Pangeran Dewadatta datang dan meminta pada Pangeran Siddhartha burung beribis tersebut sebagai hasil dari panahannya. Tetapi Pangeran Siddhartha tidak mau memberikan burung beribis tersebut dan mengatakan, "Tidak, burung beribis ini tidak akan aku serahkan kepada kamu. Kalau burung beribis ini mati, maka benar burung beribis ini adalah milik kamu. Tapi sekarang burung beribis ini tidak mati. Dan ternyata burung beribis ini masih hidup. Karena aku yang menyelamatkannya, karena aku yang menolong burung beribis tersebut, maka burung beribis tersebut adalah milik saya." Karena menurut Pangeran Siddhartha, hidup adalah milik dari orang yang menyelamatkan jiwa, bukan milik orang yang menghancurkan hidup. Kemudian mereka saling bertengkar, ya kan, saling berargumen. Kemudian Pangeran Dewadatta ini terus tetap menuntut mau memiliki burung beribis tersebut. Hingga akhirnya atas usul dari Pangeran Siddhartha, mereka bersama-sama pergi ke Dewan Para Bijaksana dan memohon keputusan yang adil dari persoalan tersebut. Nah, sampailah mereka di Dewan Para Bijaksana tersebut. Kemudian para dewan itu setelah mendengarkan keterangan dan penjelasan dari mereka berdua, dewan memberikan keputusan bahwa hidup itu adalah milik dari orang yang mencoba menyelamatkan jiwa, menyelamatkannya. Hidup tidak akan mungkin menjadi milik orang yang menghancurkannya. Dan karenanya, maka secara sah, burung beribis tersebut harus menjadi milik orang yang menyelamatkan jiwanya, yaitu Pangeran Siddhartha. Kemudian, karena burung beribis itu sudah menjadi milik Pangeran Siddhartha merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setelah sembuh, burung beribis itu dilepaskan oleh Pangeran Siddhartha ke alam bebas. Nah, demikianlah kisah kasih sayang Pangeran Siddhartha terhadap semua makhluk hidup yang sepatutnya kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke? Nah, sekarang Miss memberikan sedikit gambaran ya. Ini adalah gambaran ketika Pangeran Dewadatta meminta dan menuntut Pangeran Siddhartha untuk memberikan burung beribis yang dipanah oleh Pangeran Dewadatta. Nah, ketika itu Pangeran Siddhartha mengatakan tidak mau gitu. Kira-kira seperti ini gambarannya. Bisa dimengerti kan? Berikut ini ada sedikit latihan yang berkaitan dengan riwayat Pangeran Siddhartha pada masa kanak-kanaknya.
Latihan ini boleh dicatat di buku latihan atau di print, kemudian dikerjakan dan ditempelkan di buku latihan. Oke? Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai riwayat Pangeran Siddhartha pada masa kanak-kanak, mengenai burung beribi selesai sampai di sini. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.